Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 295 dengan tema Perintah Misi. Firman Tuhan diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, usai menegur dan menasihati murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan perintah misi yang disebut amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa perintah misi itu? Perintah Yesus kepada para murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini menekankan pentingnya misi universal dalam ajaran Kristen, di mana semua orang di seluruh dunia diundang untuk mengenal dan menerima kabar baik tentang Kristus. Setiap orang percaya dipanggil untuk berbagi kabar baik tentang Yesus Kristus dengan dunia di sekitarnya. Setelah itu di ayat 16 Yesus menyoroti pentingnya iman dan baptisan sebagai syarat keselamatan. Fokusnya adalah pada pentingnya iman kepada Kristus sebagai jalan menuju keselamatan, yang kemudian diteruskan dengan pembaptisan sebagai tanda publik komitmen kepadanya. Pentingnya iman kepada Kristus dan baptisan dalam keselamatan menekankan perlunya komitmen pribadi kepada Kristus dan menjadi bagian dari komunitas gereja melalui tindakan baptisan. Menurut survei, perintah misi berupa pemberitaan Injil ini seringkali tidak dilakukan oleh banyak orang yang mengaku percaya Kristus. Mengapa hal itu terjadi? Ada banyak penyebabnya, antara lain ketidakpercayaan diri. Banyak orang Kristen mungkin merasa tidak cukup percaya diri dalam berbicara tentang iman mereka atau menyampaikan pesan Injil kepada orang lain. Rasa takut akan menghadapi pertanyaan sulit atau kritik bisa membuat mereka enggan terlibat. 2. Kurangnya perlatihan. Tidak semua orang Kristen memiliki pelatihan atau pemahaman yang memadai tentang bagaimana melakukan pemberitaan Injil secara efektif. Kurangnya pengetahuan tentang strategi dan keterampilan berbicara tentang iman bisa menjadi kendala. 3. Kurangnya motivasi spiritual. Ada orang-orang Kristen yang mungkin tidak merasakan panggilan yang kuat untuk terlibat dalam pemberitaan Injil. Mereka mungkin merasa bahwa ada panggilan lain dalam hidup mereka yang lebih sesuai dengan minat atau bakat mereka. Hal yang lain mungkin juga karena kesibukan mereka dalam bekerja dan lain-lain, sehingga mereka pikir tidak ada waktu untuk penginjilan dan lain sebagainya. Saudara, padahal sebenarnya di dalam pekerjaan pun mereka bisa menjadi saksi dan menginjil. Tetapi Tuhan bersabar dan mendorong terus supaya anak-anaknya berbagi Injil. Kadang-kadang hal-hal yang kecil seperti berdoa untuk penginjilan, membantu orang yang tidak seiman, membangun persahabatan yang positif dengan orang yang tidak seiman, dan lain-lain berguna membangun jembatan penginjilan. Itu semua diperhitungkan Tuhan Yesus bagi yang melakukan hal tersebut, asal mereka mempunyai motivasi berbagi Injil lewat perbuatan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah melakukan perintah misi yang Tuhan berikan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teguran dan peringatan-Mu. Engkau memerintahkan kami untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan, mampukan kami, berikan kami keberanian supaya kami berpraktek menginjil orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bimbing kami dan berikan kami sungguh-sungguh keberanian ini untuk melakukan hal yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.